Kita lanjut lagi nih, yang namanya manusia ini kalau kita pikir-pikir kita lupa tuh ketinggalan sholat itu yang waktu apa. Ada yang waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya gitu. Nah itu pada saat kita menggantinya nih Bib, mohon izin nih Bib nih. Apakah kita menggantinya itu urutan atau kita bisa hari ini jam segini habis sholat zuhur saya ganti kodok yang subuh gitu. Ntar atau mungkin pas lagi di asar saya kodok yang isya atau boleh ngacak-ngacak gitu Bib, mohon izin penjelasannya, ini baik. Penting banget nih. Maulana, Satsyam. Iya Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallama ala abdihil mustafal amin. Sayyidina Muhammadin nurillahil mubin. Al-hadi ila suratihil mustaqim. Dhil khuluqil azim wa nahjil gawim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbih amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi yang indah ini kita membahas tentang solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi solat ini Masya Allah sangat nikmat ketika orang itu tahu fadilah dan kemuliaan solat dan tidak mau untuk meninggalkannya. Makanya kapanpun kita meninggalkan solat maka kita harus bayar. Ada dua. Udzur sholat ini, udzur meninggalkan di antara udzur yang meninggalkan sholat tidak mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama di antaranya yaitu apabila lupa. Lupa, ketiduran, idza nasya ahadukum anis salati falyusalliha idza dzakaraha. Ketika dia lupa atau ketiduran, maka dia sholat, maka sholat ketinggalan sholatnya itu tidak dosa. Tapi apabila dia meninggalkan sholatnya amdan, amdan ini dengan sengaja, maka hukum mengqadha sholat ini bukan boleh ditelat-telatkan, tidak. Ada yang wajib fauri, yang dia harus fauri. Kenapa? Harus sesegera mungkin dia bayar hutang sholatnya kalau ninggalinya sengaja. Jadi kalau ninggalkan sengaja secara segera mungkin dia harus bayar sholatnya. Tapi kalau dia ketiduran ya boleh sekarang, boleh siang, boleh sore, itu ya dia qadha sholatnya. Jadi tidak harus fauri, tapi tetap afdolnya paling bagusnya faur. Ya, baik itu dia ketinggalan sholat secara sengaja ataupun dia ketinggalan sholat secara tidak sengaja. Sekarang bagaimana nih tata cara, misalnya Ustadz Syam nih. Ustadz Syam. Ayo. Maulana, Ustadz Fadli. Amin. Ketinggalan sholatnya skip rombongan. Iya. Itu pernah terjadi itu. Di enter. Itu pernah terjadi itu di Korea. Itu pernah terjadi waktu di Korea. Nah, kan banyak nih ketinggalan sholat. Cuman memang ada sedikit perbedaan dari madhab. Misalnya madhab Imam Malik. Dalam madhab Imam Malik, kalau meninggalkan sholat, Ustadz Maulana ketiduran, Ustadz Syam ketiduran, Ustadz Fadli kesiangan. Amin. Beda ya ketiduran kesiangan ya? Beda ya? Kesiangan mah enak, pules berarti. Iya. Jadi sholat misalnya mau berjamaah juga boleh nanti misalnya. Nah ini artinya caranya kalau dalam madhab Imam Malik, Ustadz Maulana, dia tertib. Misalnya ninggalinya misalnya zuhur, asar, maghrib, isya. Ngapain ya zuhur, asar kok tinggal semua? Ya pesawat. Penerbangannya panjang. Misalnya, kalau kita nanti ke Amerika rencana insya Allah. Amin. Zuhur, asar, maghrib, isya. Maka dalam mazhab Imam Malik wajib tertib. Jadi nggak boleh asar dulu. Jadi tetap dari zuhur, tetap dari asar, kemudian maghrib, kemudian isya. Seperti kata Ustadz Syam, adzan yang pertama, sisanya komat kan seperti itu. Nah, apabila dalam madhab Imam Syafi'i tidak. Dalam madhab Imam Syafi'i kan banyak yang bertanya, misalnya Ustadz saya ketinggalan sholat subuh. Jadi qadhanya kapan? Boleh nggak langsung jam 8 itu saya qadha, apa nunggu subuh besoknya? Wajib, artinya bukan wajib, sesegera mungkin dia qadha, dia bayar sholatnya walaupun dia bangunnya misal jam 8. Jadi istilahnya duha pakai kunut. Duha pakai kunut. Nih saya wakili jamaah yang di rumah, saya lagi penasaran. Itu waktunya kapan? Maksudnya gini, apakah bisa di waktu yang diharamkan untuk sholat? Waktu boleh, sebab karena itu wajib. Mau waktu yang diharamkan sholat, dia sholat wajib. Boleh kan ada kapan sesudah saja. Subuh kan tidak boleh ada sholat, matahari pertengahan. Jadi setelah sholat subuh dia boleh sholat lagi untuk mengqadha sholatnya. Boleh. Setelah asar kan juga boleh, asal boleh mengqadha sholatnya. Makanya dalam madhab Imam Syafi'i enggak wajib
tertib. Nah, Dalam madhab Imam Syafi'i nggak wajib tertib. Jadi boleh saja mau maghribnya misal mau qadha maghrib di Masya waktu Allah. asar misalnya Iya. boleh saja. Tapi gini Bib, ini ada pertanyaan nih ya dari Baik. jamaah Islam itu dan di rumah. Pada saat kita mengqadha sholat, contoh ya kan, kita mengqadha sholatnya sholat zuhur. Baik. Sholat zuhur kan terang. Terus kita bayarnya di waktu maghrib atau di waktu isya, habis isya. Itu sholatnya dikencengin suara apa seperti sholat zuhur di siang? Kan malam. Bener-bener. Iya, iya, Kan iya, kalau kan? zuhur kan tidak dijaharkan suaranya, tidak Iya. dibesarkan. Gimana tuh Bib? Kita duduk aja. Duduk Oh, duduk. iya. Gimana? Habis Gimana, ini Mas? kita Iya, iya. jawab. Iya, iya. Panjang urusan Ini kau udah jawab duduk sekarang. belum dijawab juga Belum. maksudnya. Oh ya udah Ya, nggak apa-apa. Bib. Jadi Iya, kita iya. duduk untuk nungguin apa nih? Untuk nungguin setelah iklan, ini. nungguin iklan, Oh, nungguin iya, iklan iya, yang iya. mau lewat nih. Buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita akan mendengarkan jawaban dari guru kita Habib Muhammad Syad setelah iklan yang berikut ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Pertanyaan Mas Fadil itu cerdas banget.